Selamat sore, saya Brigadir Chandra, anggota Satlantas Polres Magelang Kota. Saya mau bercerita awal mula saya bisa beternak murai batu hingga sampai saat ini. Jadi di samping keseharian saya berdinas di Satlantas Polres Magelang Kota, saya memiliki hobi yaitu kicau mania, hobi burung. Tapi burung saat itu cuma burung biasa. Nah, saya dulu sempat diberi amanah, saya diberikan burung murai batu jantan oleh Pak Kapolres Magelang Kota. Nah, saya diberi amanah untuk merawatnya. Nah, karena di samping saya dinas berangkat pagi setengah 6 sudah keluar dari rumah dan saya pulang udah larut sore. Jadi saya nggak menikmati kicauannya. Nah, saya berpikir daripada ini saya cuma ngasih makan aja tapi tidak ada income-nya, saya belikan betina 1 ekor. Nah, setelah saya belikan betina 1 ekor, mungkin karena rezeki atau kebetulan hoki, itu langsung bisa produk dan nelur menetas. Nah, saya berpikir berarti saya bisa beternak murai batu dan ada peluang untuk saya bisniskan. Nah, saya akhirnya nekat membeli burung dengan hasil utang bank. Saya menurunkan pinjaman lewat KUR di Bank BRI untuk membeli indukan burung yang waktu itu masih indukan burung biasa. Saya membeli dari dulu Pak Gimin Kapolsek Magelang Utara, sekitar uang 25 juta itu dapat 5 pasang indukan siap produk. Nah, langsung saya boyong ke rumah, saya buatkan kandang baru. Nah, karena mungkin udah induk, jadi sampai di sini nggak menunggu lama, langsung bisa produk. Nah, dari hasil penjualan anakan itu, saya nggak pernah yang namanya anakan saya simpan terus saya kembang biakkan lagi, karena saya pikir itu monoton, materinya cuma itu aja. Semua anakan saya jual. Nah, saya jual semua anakannya itu dan saya dapat uang. Nah, kalau megang uang berarti kan kita mantap, kita mau update materi, pilih materi seperti apa. Nah, dari situ saya sharing ke teman-teman. Nah, waktu itu saya mau beralih ke update materi ke ekor panjang. Tapi untuk murai ekor panjang itu ini menurut saya pribadi waktu dulu itu murai ekor batu panjang, jantan panjang, betina panjang, pasti anaknya nanti insya Allah keluarnya panjang. Nah, tapi ada juga saya pemikiran opsi ke murai batu yang murai batu mutasi warna, dalam artian itu nanti keluarnya kita mencetak murai panda-panda. Nah, setelah saya pikir-pikir dengan istri dan dengan teman-teman, akhirnya saya fokus untuk beternak murai batu mutasi. Nah, awal saya mulai beranjak ternak murai 2018. Nah, setelah itu saya mulai melirik yang namanya murai batu mutasi yang bisa mencetak jackpot panda itu di tahun 2021 awal. Nah, karena untuk bibitnya itu lumayan mahal, jadi bibitnya itu 1 pasang usia trotol 2 bulan itu di harga 25 juta. Nah, saya mendapatkan uang itu dari hasil ternakan saya yang saya ternakkan dari 2018 sampai 2021. Nah, itu sebagian ada yang buat operasional untuk dapur biar kemebul dan sebagian saya simpan untuk upgrade materi. Nah, saya beli anakannya itu dari hasil ternakan saya sendiri. Nah, saya menetapkan ambil di daerah Wonosobo itu 1 pasang, di sana harga 25. Saya rawat di sini. Nah, karena murai batu itu kan dari usia trotol sampai dengan bisa produksi, lepas trotol itu usia 6 bulan. Nah, sampai di saya itu burung alhamdulillah sepasang dan usia lepas trotol 8 bulan itu saya ternakkan. Nah, kebetulan langsung bisa produksi, tapi untuk pertama produksi warna masih normal, hitam semua. Nah, setelah produk yang kedua alhamdulillah bisa jackpot. Ya, orang-orang mengatakan jackpot karena keluar pandanya, bisa keluar murai batu mutasi panda yang warnanya putih-putih. Nah, saya udah wah rasanya maces pleng, harapan BRI lunas. Nah, setelah itu dari burung itu saya karena berdinas berangkat pagi pulang sore, dari dulu saya nggak ada waktu untuk meloloh anakan. Nah, anakan itu saya lolos, saya titipkan ke teman saya.
yang untuk kisaran itu harga loloan sayur-sayur murai-murai biasa itu 200.000. Tapi khusus kalau untuk yang burung mutasi murai yang udah jackpot panda, untuk visual pandanya itu 1 juta saya kasih ongkos lolo, dan 500.000 itu untuk splitnya. Split itu satu sarang dengan panda, jadi satu panda itu ada 2 yang visual normal, itu namanya split. Nah, itu dilolokan ke teman saya. Ya alhamdulillah itu burung bisa, mungkin juga rezeki juga, hidup dan bisa mandiri. Nah, burung itu ditawar sama teman-teman banyak, tapi harganya kurang masuk karena saya juga udah tahu harganya, koleng-koleng teman-teman itu. Nah, setelah burung itu di usia 2 bulan, nah itu burung dibeli dengan harga fantastis. Itu untuk pandanya itu bisa laku 45 juta, dan untuk splitnya 2 itu laku. Yang satu dibeli adik liting Mas Akbar di Sabara Polres Magelang Kota, itu laku dibeli dia 15 juta, dan yang satu dibeli temen breeder juga Fahriari Bird Farm itu di Bandungan, itu di sana juga laku jantan 15 juta. Yang laku 45 juta itu visual panda, itu betina dibeli orang Vietnam, itu dikirim ke Vietnam itu untuk pandanya itu. Gitu Pak Arif. Nah, terus untuk harga trotol anakan yang mungkin kualitasnya yang biasa-biasa itu Pak Chandra jual harga berapa? Kisaran kalau untuk yang murai teman-teman katakan itu di kelas murai sayur ya Pak Arif ya. Itu kalau murai sayur itu biasanya saya jual di harga 1.200.000 sampai 1,5 juta untuk jantan. Untuk betina 300 sampai dengan 500 tergantung jenisnya. Nah, untuk yang ekor panjang saya emang nggak ternak karena saya dari memberi pasar untuk yang kelas bawah sama cuma kelas yang VIP atas langsung murai yang wujud visual panda itu Pak Arif. Oh, terus kira-kira untuk beternak murai ini mengganggu kedinasan Pak Chandra tidak selama beternak ini? Alhamdulillah tidak mengganggu karena saya menerapkan metode beda dengan teman-teman kicau. Karena kalau teman-teman kicau itu dia merawat burungnya pagi dan sore, sedangkan saya merawat burungnya itu malam dan sore, kebalikannya. Jadi malam itu burung saya ganti minumnya, yang tadinya udah kotor saya ganti bersih, dan pakannya saya jok. Nah, terus lampu saya matikan, burung udah otomatis tidur anteng. Jangkrik posisi hidup saya kasihkan, jadi dia tetap fresh. Nah, pagi cahaya matahari udah muncul, burung udah suasana udah terang, udah padang, burung bisa cari makan sendiri tanpa harus saya menunggu ngasih makan pagi. Sedangkan saya pagi bangun tidur, sholat, mandi, nah udah bisa fokus untuk berangkat kerja. Nah, nanti pulang dari kerja saya selesaikan pekerjaan, selesai dari kerja saya kasih makan untuk yang sorenya. Nah, setelah sore ya kita ulang lagi untuk yang malam. Nah, gitu Pak Arif. Oh, ya. Terus kira-kira dari awal ternak dari tahun 2018 sampai dengan sekarang ini sudah menghasilkan berapa ekor anakan burung murai Pak Chandra? Untuk yang terakhir ini saya pasang cincin terakhir ini kemarin udah seri 412 Pak. Untuk berarti sudah sekitar 400 ekor lebih ya ternakan dari Pak Chandra? Iya, kurang lebih. Saya mengamati dari cincin Pak, itu cincin. Jadi dari kalau yang posisi loloan mati kan nggak saya cincin ya. Nah, yang saya cincin kan yang posisi yang sudah hidup mandiri ya. Nah, kalau yang dihitung sama udah mati saya nggak tahu berapa Pak. Iya, berarti menghasilkan 400 ekor lebih itu dari berapa pasang indukan? Awal mula kan sepasang langsung beli 5 pasang dengan uang utang BRI itu. Nah, setelah itu sampai sekarang ini yang murai kita anggap biasa lah itu ada 17 pasang, dan untuk yang murai VIP mutasi itu udah jadi induk 1 pasang Pak Arif. 1 pasang. Kira-kira ada enggak kendala selama beternak burung murai ini? Kendalanya ada apa saja, atau mungkin bahkan selama ini tidak ada kendala, lancar-lancar saja? Yang dinamakan usaha pasti ada kendalanya. Nah, kalau kendalanya saya itu pertama waktu penjodohan, karena penjodohan itu paling sulitnya di situ. Nah, penjodohan bisa jadi betinanya dibantai sampai mati, jadi kayak berjudi itu. Kalau semisal
udah jodoh, mungkin tinggal kita naikkan ekstra foodingnya, naikkan birahinya, bisa produksi. Nah, tapi kalau misalnya apesnya, mungkin settingan birahinya banyak jantannya, betina bisa mati. Dan nanti setelah jodoh mungkin nelur. Setelah nelur, nanti waktunya menetas, anaknya kadang dibuang. Nah, lika-liku beternak gitu. Nah, kadang sudah kita bisa panen anakan, nanti mati di posisi lolo. Nah, setelah mandiri, nanti waktunya dijual, penawarannya melitri gitu Pak, lika-liku beternak kita Pak. Berarti kalau masalahnya untuk beternak itu kadang ada yang betina dibandai gitu ya? Iya ada Pak. Ada anaknya yang dibuang Iya. berarti ya. Ya. Terus untuk beternak ini Pak Chandra sampai dengan saat ini untuk memasarkan hasil ternaknya bagaimana Pak Chandra? Itu kan sudah ada, saya udah punya bakul lah, jadi nggak perlu kita posting, nggak perlu kita pasarkan, itu udah ada bakulnya, tinggal ambil. Nah, tapi untuk bakul-bakul itu kan cuma bakul yang biasa-biasa Pak. Tapi kalau untuk yang jenis kelas murai batu mutasi panda itu tetap kita tawarkan dengan harga tertinggi karena biar tidak merusak pasaran. Gitu kita. Saya biasanya jual itu lewat online, Facebook atau lewat grup WA, gitu Pak. Terus berarti untuk bisa menjual harga sampai dengan 1 ekor 45 juta itu saat ini sangat fantastis ya harga. Iya Pak. Itu ya untuk murah ya. Lumayan, itu usianya cuma 2 bulan loh itu, belum usia dewasa, itu masih usia trotol 2 bulan, mandiri itu Pak. Untuk perawatan ataupun cara beternak itu mungkin bisa dijelaskan tahapan-tahapannya bagaimana Pak Chandra dari awal, bila kalau ada rekan-rekan sini yang mungkin akan mulai beternak, bagaimana tahapan-tahapannya itu Pak Chandra? Oh begini, kalau ini pengalaman dari saya ya Pak ya, otodidak ya. Jadi kita bilang aja dari usia dewasa lepas trotol, karena kalau dari trotol kita kelamaan nanti penjelasannya. Jadi kalau usia dari trotol, dari lepas trotol burung siap, intinya jantan itu udah gacor Pak, jantan udah gacor. Nah kalau untuk birahi nanti kita bisa setting di kandang ternak, yang penting jantan udah gacor, betinanya udah lepas trotol usia 6 bulan. Nah itu kalau teman-teman biasanya ditempel dulu, jantan betina kandang terpisah kita tempel selama 1 minggu. Tapi kalau saya intinya betina langsung saya masukkan ke kandang ternak ini. Nah nanti dikasih jerami bawahnya. Nah nanti kalau kelihatan untuk pakan ya, untuk pakannya saya kasih jangkrik sama ulet Hongkong. Kita kasih biar naik birahi betinanya. Nah setelah betina birahi naik itu nanti tanda-tandanya jerami itu udah naik masuk ke sarang. Nah itu nanti jantan kita tempel, atau jantan pakai kandang biasa kecil kita masukkan ke dalam polier. Nah kita pantau dulu 3 hari. Nah sekitar udah 3 hari, sepertinya kalau saya pas lepas dinas biasanya itu kita nggak ada kegiatan, nyantai, jantan kita lepas. Nah kita pantau dulu, itu jantan bantai betina atau enggak. Kalau semisal jantannya nanti bantai betina, kita tangkap lagi, kita jodohkan ulang lagi, berarti kurang sabar. Dan betinanya berarti masih kurang birahi, jantannya terlalu birahi. Tinggal kita setting, kita naikkan EF-nya atau kita turunkan EF-nya. Kalau semisal terpantau akur, jantan nggak ngajar betina, nggak bantai, udah cuma cukup tinggal kita pantau-pantau aja, tapi nggak usah langsung kita naikkan untuk EF-nya. Nah mungkin nanti selang seminggu baru sedikit-sedikit kita naikkan EF-nya. Nah nanti kalau semisal udah bertelur, kalau saya biasanya pakai sistem poligami, kita pindah ke betina yang 1, 1, 1. Kalau saya di kelas murai sayur itu 1 jantan itu saya poligami 3 sampai 4 betina. Jadi hemat pejantannya Pak Arif. Berarti kalau untuk 1 pasang itu rata-rata bisa netas berapa ekor biasa rata-rata ya? Rata-rata normalnya itu 3 Pak Arif. Tapi ini saya juga ada kemarin pakai racian teman-teman itu, sharing-sharing dari teman itu ada yang sampai 4 Pak Arif, 4 dan 5. Tapi itu cuma di burung-burung, nggak semuanya sih, tapi rata-rata cuma 3 telur Pak Arif. Rata-rata? Iya. Oh gitu ya Pak Chandra, terima kasih sharing-sharingnya, sudah berbagi cerita bagaimana dari awal bisa beternak murai sampai dengan saat ini bisa menghasilkan anakan yang mungkin sangat jarang ya kalau panda ya. Iya jarang. Kalau ada rekan-rekan sini yang membutuhkan trotolan murai batu ataupun membutuhkan murai panda, bisa langsung kontak Pak Chandra, nanti nomornya saya cantumkan di deskripsi.
Oke, gitu dulu aja Pak Chandra. Terima kasih informasinya. Lain waktu saya main ke kandang lagi Pak Chandra. Saya doakan usahanya sukses. Amin. Ternaknya ini lancar produksi. Amin. Dan Pak Chandra beserta keluarga diberikan kesehatan. Amin, Pak Arif. Nah, udah itu dulu Pak Chandra, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak sampai mana?